Aceh, selain memiliki kekayaan budaya dan seni, juga dikenal sebagai gudang ragam kuliner yang niscaya akan membangkitkan selera. Sebut saja mie Aceh yang sangat lezat ini. Selain beragam kuliner yang tadi, yang dapat dinikmati setiap hari, ada pula kuliner yang biasanya lebih pas dinikmati pada hajatan tertentu, seperti kenduri maulid Nabi, akikah, nuzul Quran, pesta pernikahan, dan lain sebagainya. Walaupun makanan ini juga disediakan secara komersil di warung makan tertentu. Inilah kuah isi daging yang kerap disebut kuah belangong. Dari segi definisi kata, kuah seperti yang kita ketahui bermakna air dari gulai atau daging. Dan belangong adalah istilah dari bahasa Aceh yang berarti belanga atau kuali besar yang digunakan untuk memasak. Ukuran kuali ini berdiameter sekitar 1 meter. Namun referensi lain ada yang menyebutkan bahwa kuah belangong berawal dari kata kuah belang, yang belang sendiri merupakan kata dari bahasa Aceh yang berarti sawah. Artinya, kuah belangong adalah tradisi memasak kuah daging dalam rangka menyambut musim tanam padi. Sebelum dimulainya waktu turun ke sawah, terlebih dahulu diadakan selamatan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar hasil panen padi musim tanam berikut berlangsung baik. Hajatan ini dinamakan kanuri belang atau selamatan turun ke sawah. Masyarakat akan menyembelih seekor sapi atau kerbau sesuai dengan kemampuannya dan dimasak dengan bumbu khas kuah belang di dalam belanga besar. Kemudian hidangan ini akan disantap bersama-sama. Hingga kini kuah belangong menjadi menu utama di setiap acara. Sebagian malah beranggapan tanpa menu kuah belangong, maka belumlah lengkap acara hajatan tersebut. Perayaan dalam bentuk apapun yang diselingi dengan makan bersama, kuah belangong merupakan menu utama di samping menu-menu yang lain. Seperti yang terlihat pada masyarakat Gampung Lubuk Gapui, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar ini. Mereka sedang bersiap-siap menyambut acara buka puasa bersama dan berencana memasak kuah belangong di menasah setempat. Jadi tradisi kami, adat istiadat kami di Kampung Lubuk Gapui ini setiap bulan Ramadan selalu kami adakan kenduri buka puasa bersama atau kenduri tamat tadarus Al-Quran. Begitu banyak sebenarnya makanan tradisional Aceh yang memang saat ini cukup digemari oleh masyarakat Aceh sendiri maupun masyarakat nasional ya. Ya salah satunya kuah belangong. Kita bisa temui hampir di seluruh pelosok di Banda Aceh dan Aceh Besar ini. Dan bahkan juga ada beberapa daerah lain selain Aceh Besar itu juga tersedia kuah belangong. Sumber dana dalam kegiatan ini adalah berdasarkan urunan masyarakat yang dalam bahasa Aceh diistilahkan dengan meripe. Nilainya bervariasi, tergantung banyaknya volume kuah belangong yang hendak dimasak. Sumbangan yang sudah ada keputusan kami di dalam rapat ada berjumlah Rp150.000 per keluarga. Jadi kemudian undangan untuk buka puasa bersama itu ada kami undang 5 buah kampung di sekitar ini. Dalam istilahnya satu mukim itu barangkali kami tidak membatasinya. Selain disajikan kepada undangan warga kampung sekitar, tentu saja warga kampung yang menjadi tuan rumah penyelenggara tak akan menjadi penonton. Mereka juga dapat menikmati nikmatnya kuah belangong ini dengan membawa wadah dari rumah. Sesaat setelah dibagikan, wadah tersebut dibawa pulang untuk menjadi penyaji hidangan di rumah untuk keluarga. Sampai saat ini,
Tak banyak informasi yang beredar mengenai bagaimana asal mula atau sejarah kegiatan memasak dan bersantap kuah belangong menjadi kebiasaan di Aceh. Tak satu pun narasumber dan penelitian yang dapat menjelaskan secara otentik tentang awal mulanya. Namun, bila berpijak pada kebiasaan terhadap tradisi, adat, dan budaya yang ada, setiap kegiatan yang tak secara baku tertulis namun terus dilaksanakan hingga kini, biasanya terjadi atas dasar meneruskan tradisi leluhur, sebuah warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam ihwal kuah belangong, hal tersebut memiliki relevansi di mana Aceh sejak masa silam memang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah dan menjadi eksportir utama rempah tersebut hingga ke Eropa. Dan itu pula yang menjadi salah satu alasan pendudukan kolonialis di Aceh. Rempah-rempah tersebut yang diyakini menjadi resep unggulan menjadikan ragam santapan di Aceh begitu membangkitkan selera, sehingga euforia kegiatan masak-memasak pada era lampau menjadi tradisi dan diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi kami ini sejak nenek moyang kami sudah begini memang. Memang bukan apa, sudah turun-temurun. Ya, artinya tradisi ini ya, tradisi kenduri. Menurut saya tanya-tanya sama orang-orang tua kami di sini dari dulu ke dulu memang. Dalam sebuah hajatan, seberapa banyak kuah belangong yang dimasak oleh warga? Di takaran ini kalau untuk daging ini barangkali 40 kilo. Isi dagingnya aja, tambah tulang. Ya, belum masuk tulang. Tapi kalau kuali yang gede itu, yang besar itu, takaran dagingnya 65 kilogram. 65 kilo daging, kemudian tambah tulang sampai 15 kilo, 20 kilo. Kemudian sama juga dengan kuali di sana karena sama besar. Kemudian kalau nangka, kalau diperhitungkan dengan buahnya, satu kuali itu mungkin mencapai 20 buah. Kuah belangong memiliki bahan baku utama yakni daging kambing yang juga disebut si kameng atau berupa daging lembu. Daging tersebut dipotong kecil-kecil, kemudian ditambah bahan-bahan penyedap seperti dari kelapa gongseng, daun cemurui, dan bahan rempah lainnya. Saat dimasak, bahan baku daging tersebut biasanya didampingi dengan bahan lain seperti nangka muda, pisang atau batang pisang yang dapat dipilih salah satu. Biasanya pilihan itu berdasarkan lokasi tempat tinggal komunitas yang memasaknya dan kebiasaan di daerah itu. Dalam penyajiannya, minuman yang mendampingi kuah belangong adalah timun keruk. Minuman ini dipercaya sebagai penyeimbang kuah belangong yang memiliki kolesterol yang relatif tinggi serta dapat menyeimbangkan pengaruh hipertensi. Namun demikian, minuman lain seperti pepaya keruk dan teh manis juga dapat menjadi pendamping sesuai selera. Turut serta pula kerupuk muling atau emping melinjo dan berbagai makanan ringan lainnya. Memasak kuah belangong boleh dikatakan memiliki keunikan tersendiri. Setidaknya secara filosofi, di mana proses memasak kuah belangong memiliki nilai sosial, yakni kebersamaan dan gotong royong. Sebuah aktivitas sosial yang melibatkan banyak orang sehingga adanya interaksi sosial ya sesama warga, bagaimana nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai adat istiadat itu sangat kental dalam proses memasak kuah belangong itu. Jadi yang pertama memang kita silaturahmi. Yang kedua ini karena ada kuah belangong ini. Ini memang apa istilahnya makanan spesifik bukan Aceh saja tapi memang khususnya Aceh besar. Kita selalu menunggu ini. Acara-acara begini Kenduri Maulid namanya ataupun di pesta-pesta perkawinan kalau di kampung kami di sini. Saat ini, banyak ahli memasak kuah belangong
membuka usaha penyaji makanan tersebut kepada konsumen yang ingin menikmatinya tanpa harus menunggu hajatan di kampung halaman. Siapapun yang rindu akan masakan ini bisa langsung menuju lokasi penjualan kuah belangong terdekat dan menikmatinya. Itu rempah-rempah Aceh itu original soalnya kan, original. Jadi ya lebih mantap. Tapi kalau di luar negeri mungkin mereka itu sudah rempah-rempahnya mungkin sudah bagian lah 3 bulan sudah dibekukan. Jadi nggak fresh lagi kan, nggak fresh lagi. Jadi ya terasa enak itu dah di Aceh itu rasa cara daging kambing. Lepas itu daging pun lembut gitu, enak gitu, manis rasanya. Lalu, bagaimana pihak terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melestarikan nilai tradisi ini? Mempromosikan makanan tradisional Aceh ini. Misalnya kita pernah mengadakan pesta ataupun festival kuah belangong gitu. Pada waktu itu kita libatkan begitu beberapa kecamatan untuk menggelar festival kuah belangong ya dengan lomba, kemudian juga dengan demo, kemudian juga menjelaskan kepada pengunjung misalnya resepnya terbuat dari apa dan sebagainya. Karena kami orang Aceh memang suka kuah belangong semua. Rasanya enak memang, daripada kuah-kuah lain, kuah sop, enaknya kuah belangong. Memang orang Aceh sukanya kayak gitu. Kuah belangong, sebuah hidangan yang terlihat sederhana, namun dengan keistimewaan dan kekayaan rempah yang kita miliki. Didukung tangan mahir dan berpengalaman dalam meracik bumbu dan mengaduk masakan. Kuah belangong menjelma menjadi sebuah cita rasa yang menjadikan kegiatan bersantap, seperti kata pepatah Tiongkok, bukan hanya menjadi sebuah rutinitas 3 kali sehari belaka, namun menjadi sebuah pertualangan lidah.